Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Di video kali ini saya akan membahas tentang satu kunci dari diet ya yang harus benar-benar kalian perhatikan ketika kalian menjalani suatu program diet. Diet itu harus wajib realistis ya. Artinya apa? Artinya diet yang sedang kalian jalani itu harus masuk akal, harus bisa diterima akal sehat. Harus ketika kalian berpikir saat menjalani diet itu tidak ada sesuatu hal yang di luar nalar, tidak ada sesuatu hal yang terlalu over, terlalu berlebihan, terlalu bombastis, atau sesuatu yang terlalu ekstrim ya, itu juga tidak terjadi di dalam program diet yang sedang kalian jalani. Ya, jadi harus benar-benar realistis ya, sesuai dengan realita, sesuai dengan kenyataan yang ada, sesuai dengan kodrat naluri alamiah, fitroh atau apapun kita menyebutnya, atau sunatullah, bahkan ada orang yang mengklaim itu atau menyebut hal tersebut sebagai sebuah sunatullah atau sesuatu yang memang sudah ditakdirkan. Ambil contoh misalnya ya, diet yang dimana sama sekali tidak makan makanan apapun. Apakah ini realistis? Apakah ini sesuai dengan apa yang terjadi terhadap manusia pada umumnya? Apakah memang benar manusia mampu bertahan tanpa makan atau mengkonsumsi makanan apapun hanya dengan minum air putih misalnya? Nah, apakah ini realistis atau tidak? Kita kembalikan ke diri kalian masing-masing. Terus kemudian misalnya yang menjalani diet ya dengan cara tidak mengkonsumsi satu jenis makanan tertentu yang selama ini dikenal atau di seluruh dunia jenis makanan ini ya, atau kandungan yang terdapat di dalam makanan ini memang sudah sangat lazim untuk dimanfaatkan. Misalnya sama sekali tidak mengkonsumsi karbohidrat ya, tidak mengkonsumsi nasi, tidak mengkonsumsi kentang, ubi, jagung, bahkan sayuran-sayuran ya, wortel, brokoli yang mengandung karbohidrat itu sama sekali tidak dikonsumsi. Nah, apakah hal tersebut realistis atau tidak? Sekali lagi, gunakan akal pikiran kalian untuk memikirkan hal tersebut gitu. Terus kemudian ada juga diet yang dimana ya kita selama berjam-jam ya dilarang untuk makan, terus kemudian ketika suatu jam tertentu kita diperbolehkan untuk makan, dan kita melakukan atau mengkonsumsi makanan dengan menu makanan yang boleh makan apa saja sebanyak-banyaknya gitu ya, tanpa ada pantangan, tanpa ada anjuran, dan ya segala sesuatu over seperti saya bilang tadi, berlebihan ya, dan itu sudah pasti tidak baik ya. Dan itu ya sekali lagi, coba pikirkan dalam diri kalian, apakah hal tersebut realistis, apakah hal tersebut layak untuk kalian jalani untuk mencapai berat badan tertentu begitu ya. Terus kemudian diet yang dimana menjanjikan suatu hal yang sangat bombastis, misalnya turun 10 kg dalam kurun waktu 5 hari misalnya, atau hanya dalam beberapa hari saja langsung turun belasan kilogram. Kalau program yang dijalani itu berupa diet yang benar, tidak akan mungkin untuk melakukan atau menjadikan hal tersebut nyata. Atau kalaupun mungkin, pasti akan ada efek sampingnya. Segala sesuatu yang instan pasti ada efek sampingnya ya. Jadi hal-hal semacam seperti itu ya, misalnya turun beberapa kilogram dalam kurun waktu yang sangat cepat, sangat instan, itu hanya bisa dilakukan ketika kalian menjalani operasi sedot lemak, liposuction, atau mungkin kalian amputasi beberapa bagian tubuh kalian, atau lemaknya dibuang dan sebagainya. Itu sangat-sangat instan, dalam hitungan jam saja lemak kalian akan hilang gitu. Tapi kalau dalam program diet ya, hal itu sangat-sangat tidak masuk akal untuk terjadi seperti itu. Saya pernah membahas tentang hal tersebut gitu.
Hal tersebut akan menimbulkan efek samping kepada tubuh kalian di kemudian hari, seperti itu. Ya, jadi memang harus dipastikan bahwasanya diet yang sedang kalian jalani itu realistis sesuai dengan kenyataan yang ada gitu. Jadi ya, diet itu ya tidak serta-merta hanya fokus terhadap bagaimana menurunkan berat badan ya. Diet yang baik itu juga harus memiliki impact, memiliki manfaat terhadap tubuh kalian, terhadap keseharian kalian begitu. Jadi pastikan diet yang kalian jalani itu sehat, pastikan diet yang kalian jalani itu bermanfaat ya. Ada nilai plus yang ada di dalam tubuh kalian berupa ya tubuh yang lebih ringan ya, terus kemudian tidak gampang sakit begitu, terus kemudian ya semua yang ada dalam tubuh gitu ya, dari sistem pencernaan kan bisa kalian lihat gitu ya. Apakah kalian sering ngantuk, apakah kalian jadi lemes, apakah kalian jadi susah buang air besar. Nah, itu pertanda bahwasanya diet kalian tidak realistis, diet kalian terlalu ekstrim, diet kalian memberikan side effect atau efek samping terhadap tubuh kalian. Seperti itu. Jadi coba difikirkan baik-baik. Ada banyak sekali program-program diet yang tidak realistis ya. Diet yang hanya mengkonsumsi suplemen berupa susu, kue dan sebagainya, padahal kita butuh yang namanya sumber-sumber pangan yang variatif ya, yang ada kandungan serat, ada kandungan gizi, ada kandungan vitamin, ada kandungan mineral, kalsium dan sebagainya. Atau diet yang dimana kita dianjurkan untuk mengkonsumsi semuanya makanan-makanan mentah begitu ya, sayuran-sayuran gitu. Dan terkadang beberapa sayuran itu justru lebih bagus ketika dimasak gitu ya, dan menghindari ya bakteri. Terus kemudian kalau kita masak, kalau kita cuci bersih, itu akan menghindari efek samping dari pestisida misalnya ya, karena banyak sekali sekarang ya sayuran-sayuran yang notabene menggunakan efek pestisida, dan ketika kita terlalu sering mengkonsumsi sayuran-sayuran dengan pestisida tersebut akan berimbas terhadap tubuh kita, akan ada efek samping di dalam tubuh kita. Jadi sekali lagi pastikan harus benar-benar realistis, jangan hanya mengejar tubuh ideal saja, tapi pastikan kalian mengejar tubuh ideal dengan efek memberikan nilai tambah kesehatan terhadap diri kalian, seperti itu. Jadi yang punya keluhan-keluhan berkaitan dengan berat badan ya, yang kakinya kalau dipakai untuk berjalan sering sakit dan sebagainya ya, itu tidak lepas dari yang namanya berat badan berlebih yang saat ini terjadi terhadap diri kalian. Atau misalnya katakanlah yang punya keluhan pencernaan, itu juga biasanya diakibatkan juga karena ya pola makan yang salah. Yang salah satu yang bisa ditunjukkan dari pola makan yang salah atau kebiasaan yang keliru dalam mengkonsumsi makanan itu adalah terganggunya sistem pencernaan tersebut ya. Dan pastikan hal tersebut tidak terjadi ketika kalian sedang menjalani program diet ya. Ada banyak sekali program-program diet yang tidak realistis seperti itu. Ketika kita mencari program diet itu akan banyak sekali gitu. Jadi yang diciptakan memang oleh benar-benar seseorang yang ahli atau berdasarkan hanya dari pengalaman dia saja. Dan ketahuilah bahwasannya antara satu orang dengan orang lain belum tentu bisa menjalani program diet yang sama, seperti itu. Nah, di program diet kalori ya, bisa kalian kunjungi di dietkalori.co.id. Kita pastikan setiap orang punya treatment yang berbeda-beda, setiap orang punya pendekatan yang berbeda-beda, dan dipastikan semuanya akan sangat-sangat realistis. Kita berpegang terhadap prinsip di mana ya, kalau seseorang ingin menurunkan berat badan, otomatis kalori yang masuk ke dalam tubuhnya harus lebih sedikit dari kalori yang dibutuhkan. Supaya apa? Supaya kalori
atau ya cadangan lemak ya, yang notabene adalah kalori yang tadinya berlebih kemudian disimpan oleh tubuh supaya dikonversi kembali, dimanfaatkan kembali oleh tubuh kita menjadi suplai energi kembali seperti itu. Jadi kalau gemuk ya sebaliknya, berarti kalau yang pengen gemuk ya maksud saya, kalori yang masuk melalui tubuh ya, melalui sistem pencernaan, melalui mulut kita ya, berupa makanan atau minuman, itu sudah pasti berlebih dibandingkan dengan kebutuhan, sehingga disimpan oleh tubuh dalam bentuk cadangan lemak seperti itu ya. Dan itu paling realistis, paling masuk akal, sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan sistem apa yang ada di dalam tubuh kita seperti itu, tidak sekedar mengira-ira gitu. Jadi semua orang pasti berpikir bahwa saja ya kunci sukses diet itu adalah mengurangi makanan, tapi seberapa? Apakah setengah, apakah separuh, apakah seperempat, itu kan tidak jelas. Tapi di diet kalori kita jelas, segini itu sekian kalori, dan kalau pengen menurunkan maka harus mengurangi sampai dengan sekian ratus kalori dan sebagainya, seperti itu. Nah, untuk info lebih lanjut silakan sekali lagi kalian kunjungi website kami di dietkalori.co.id ya. Untuk video ini jangan lupa like, comment, and share, terus kemudian subscribe juga bagi yang belum subscribe ya. Dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini ya. Ada Spotify podcast ya, terus kemudian ada Instagram dan ada Facebook fanpage, silahkan kalian like. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.